Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan, dengan dua hal yang kontroversial kata orang sekarang, yang kita diharuskan memilih satu di antara kedua hal itu. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selalu kita hadapi dua persoalan itu, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang pantas dan yang tercela, yang ma'ruf dan yang munkar. Persis seperti sebaik lagu yang lagi ngepop dan banyak dinyanyikan anak sekarang, madu di tangan kananmu katanya, racun di tangan kirimu. Tapi saya pikir-pikir, bagaimanapun kalau cuma sekedar madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, adresnya jelas. Yang repot kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang madu, mana yang racun. Lebih celaka lagi di zaman sekarang, banyak racun mereknya madu. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau oleh racun yang bermerek madu ini. Kita minum dia, yang akibatnya rawan di dalam kehidupan kita. Sangat banyak racun-racun yang terpancang di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Dan dua di antara racun kehidupan itu akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yakni arak dan judi, minuman keras dan judi. Sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal kita tahu remaja, pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun, akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20, 30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu, tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini, tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola, tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia,
cukup dengan meracuni remaja, pemuda-pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja, pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda-pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Anutlah itu free love yang pada gilirannya akan mengarah kepada free sex alias samenleven. Isaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya tapi ada bahayanya. Dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Padahal sholat 1 hari 1 malam 5 kali artinya makin jauh saja dia dari arak itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan barulah turun vonis bahwa arak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang tidak mendidik. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Inna min asratis sa'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati. Itu kiamat beneran. Saya nggak mau cerita kiamat beneran, sebab saya sendiri nggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi?
Penyebabnya kata Nabi, pertama ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didenungkan orang. Dikala itu, wa yuzharul jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram. Tidak ada hak, tidak ada batil. Semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu, wayabsu zina. Zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu. Hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping kebo. Punya muka tembok. Punya kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja. Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban? Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak. Yang akhirnya mengalami keterakisan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua. Wa yushrabal khamr. Arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk. Yang gak mabuk dianggap kolot. Kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas aja udah miring. Cengeng. Temen kita hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat. Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras. Sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimportnya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak, kalau sedikit kan nggak apa-apa, nggak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Nabi bersabda, "Ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun." Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri. Dalam hadis lain Nabi pesankan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alaiha al-khamru. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya? Enggak, temen. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi ngebeliin. Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. Yang pertama. Yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang diantar ke rumah kita. Dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat. Masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin sementara orang terkenang. Ini kan yang kemarin malam gua gotong, dia lagi mabuk. Harga diri, kepribadian. Jangan lupa saudara, kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis. Orang bilang, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan tetap ingat. Makanya Rasulullah dalam hadis memberikan tamsil untuk adik-adik remaja muslim ini, masalul mu'min kamasalin nahli. Perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. Mentalitas orang mukmin persis tawon. Apa mentalitas tawon? Kalau kita ngaji bab tawon, kita renungi apa keistimewaan tawon. Saya lihat-lihat, ternyata tawon itu punya 4 keistimewaan. Pertama, tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga. Bagus makanannya. Belum pernah tawon keliru makan. Saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu. Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Orang mukmin perutnya itu perut selektif. Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, thayyibat. Perutnya selektif, bukan perut asbab. Kalau asbab untung apa saja masuk ke dalamnya. Tapi mukmin perutnya ini selektif. Daging kambing masuk, tahu masuk, kangkung masuk, kodok minggir. Air kelapa minum, kopi minum. Tapi kalau sudah berbau minuman keras, minggir. Sebab apa? Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini akan digiling dalam perut besar, akan melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram, energi yang ditimbulkan olehnya energi yang haram, mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf. Orang akan cenderung berpikir yang haram kalau terlalu sering memakan makanan haram. Kalau sudah berpikir kepada yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga. Contoh kecil aja dah, ada nggak maling mikirin majelis taklim? Karena yang dimakan lebih banyak yang haram, yang dipikir paling-paling nanti malam rumah siapa lagi nih ya? Sudah mengarah ke sana. Saripati bunga yang dimakan tawon itu. Lalu tawon yang kedua saya lihat yang dikeluarkan selalu madu.
Artinya apa orang mukmin itu? Kalau dia berkata, perkataannya mengenakan orang. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang. Kalau kakinya melangkah tentu ke tempat yang ada gunanya. Yang dikeluarkan madu, bukan racun. Indah tawon itu. Yang ketiga, tawon saya lihat, kemanapun dia hinggap, tidak ada dahan patah. Artinya apa? Orang mukmin dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya. Pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran. Tidak ada cabang patah dimanapun tawon hinggap. Tapi juga yang keempat, saya lihat-lihat tawon itu, jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diusik, kemana orang lari? Nyilem masih ditungguin. Tawon. Tapi kalau nggak diusik, nggak ada tawon usil ke pasar nyariin orang. Ketika dia diusik, inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya. Dia pun bangkit. Artinya apa? Orang mukmin tidak boleh nyari-nyari musuh. Tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Mentalitas orang mukmin seperti tawon. Yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik. Kemana dia tinggal tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat, tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya. Kalau konteksnya dengan masalah yang sedang kita bicarakan, minuman keras. Saya katakan tadi, kita kadang-kadang salah pilih, tertipu oleh racun yang bermerek madu. Ada minuman empuk, nyari yang keras. Salah pilih. Ketahuan orang bikin pel buat anjing, manusia yang nelen. Akhirnya miring kayak anjing. Saudara, mari kita renungi An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Sungguh kata Allah, telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu, yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah itu diingkari orang, diejek-ejek orang, fala taqudu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu. Bagaimana mengejek ayat-ayat Allah? Misalnya, tahu kalau minuman keras itu diharamkan, tapi masih minum juga, itu kan mengejek ayat namanya. Duduk di majelis semacam itu dilarang oleh Quran. Kenapa? Innakum idzam mithluhum. Kalau kamu juga duduk di majelis semacam itu, kau dan mereka sama saja, kata Quran. Sama saja. Tahu kalau minuman yang memabukkan itu diharamkan agama, tapi minumnya juga mengejek ayat Allah. Duduk di tengah kelompok mereka berarti ikut mengejek ayat Allah. Dekat saja pun jangan, entahlah lagi sampai meminumnya. Maaf, bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, kata Imam Al-Ghazali, persis, maaflah, seperti gubernur bikin surat kepada Pak Lurah. Dalam suratnya Pak Gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan tanah di daerah Kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak Gubernur, bangga bukan main. Itu surat sore, pagi, siang, malam dibaca. Ditaruh di tempat yang tinggi. Diberikan minyak wangi, mau diambil, dicium dulu. Dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati.
Tapi tanah yang dipesan Pak Gubernur tidak dicari-cariin. Penghargaan macam apa ini? Nanti Gubernur cek, Pak Lurah, siapa? Sudah terima surat saya? Sudah Pak, sudah. Bagus. Lalu bagaimana? Aduh Pak, surat Bapak sore pagi siang malam saya baca. Bagus. Apalagi Lurah? Surat Bapak saya taruh di tempat yang tinggi Pak. Saya pakaiin minyak wangi. Mau saya ambil, saya cium dulu. Saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Bagus Lurah. Kau memang hormat sama atasan. Cuman Lurah, tanahnya udah dicariin belum? Nah yang itu belum tuh Pak. Belum. Kata Gubernur, bagus Lurah, besok berhenti lo ya. Membacanya memang penting. Al-muta'abbad bitilawatihi, beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya. What next? Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya. Bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini? Kalau yang kita baca sering kita injak-injak. Dalam kehidupan kita baca ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi sesama muslim pelotot-pelototan jalan terus. Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. Sehingga tidak heran kalau orang bilang di bawah ngamalin ayat kursi sudah sampai di atas ayat hilang, tinggal kursi saja yang diamalin. Ironi dan menyedihkan. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini. Tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai, itu bukan masalah kita. Tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses, itulah yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras, pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zera mereka, hukum, cepat. Ya Khalifah, kenapa? Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa. Begitu, iya, yang biasa puasa duluan hukum. Kenapa? Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti dilatar belakangi oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ini toh sudah tahu mau puasa, kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras? Tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada 4 kelas. Pertama, ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik. Perintah tahu dia kerjakan, larangan tahu dia jauhi. Ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Sholat mau, puasa mau, zakat fitrah bayar, nyolong mau, mabuk ayo. Perintah tahu tapi larangan tidak tahu, akhirnya semua dikerjain. Barangkali yang rada bingung malaikat bagaimana nyatatnya ini, kotor absen. Gelas yang ada di hadapan saya ini, kalau semua diisi air putih macam ini, kan jelas bisa diminum orang. Kalau semua diisi bensin, jelas bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin,
Kacau. Kalau gelas yang ada di hadapan saya ini sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Kalau sepenuhnya diisi bensin, juga jelas bisa diminum motor. Yang repot kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin. Kacau statusnya. Orang minum mabok, motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku barang campuran. Inilah makna pernyataan Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga.